wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Rosdiana Sadikin, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Untuk dapat merumuskan visi guru penggerak, dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif. Adalah suatu bentuk strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif dan memiliki basis berupa kekuatan. Untuk dapat merumuskan visi guru penggerak, dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif. Adalah suatu bentuk strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif dan memiliki basis berupa kekuatan. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, kekuatan individu maupun kelompok akan dapat diaktualisasikan atau dikolaborasikan untuk membuat suatu perubahan. Yang berdampak dalam hal ini adalah pembelajaran dengan paradigma terbaru. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Sebelum membuat tahapan Bagja, maka dirumuskan dulu prakarsa perubahan. Adapun prakarsa perubahan yang telah saya buat yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia atau UNPAD. Berikut adalah tahapan Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Yang pertama, buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. 2. Ambil pelajaran, bermaksud mengidentifikasi yang terbaik dari apa yang telah ada sebagai pemandu dari pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. 3. Gali mimpi, bermaksud untuk membuat prakarsa ideal bila prakarsa ideal telah ditemukan atau terwujud. 4. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Pertanyaannya adalah, apakah hal yang paling penting untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembentukan karakter berakhlak mulia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan perkembangan zaman? Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, menggali informasi, dan melakukan pembiasaan kepada peserta didik untuk berperilaku baik dalam lingkungan sekolah. Pertanyaannya adalah, apakah hal yang paling penting untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Tindakan atau penyelidikannya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembentukan karakter berakhlak mulia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan perkembangan zaman? Tindakan atau penyelidikannya adalah berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, menggali informasi,
dan melakukan pembiasaan kepada peserta didik untuk berperilaku baik dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, tindakan apa yang pertama kali akan saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Tindakan atau penyelidikannya, pembiasaan 5S di lingkungan sekolah. Pertanyaan yang kedua, tindakan apa yang dilakukan untuk memperoleh data terkait perwujudan peserta didik yang berakhlak mulia? Tindakan atau penyelidikannya adalah melakukan observasi kepada peserta didik terkait perwujudan karakter berakhlak mulia. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, harapan apa yang ingin dicapai dalam perwujudan peserta didik yang berakhlak mulia? Tindakan atau penyelidikannya, bersama warga sekolah membuat harapan dan evaluasi untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang harus dilakukan dalam mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Tindakan atau penyelidikannya adalah meningkatkan frekuensi kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan akhlak mulia? Tindakan atau penyelidikannya adalah memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, apa tindakan konkret yang bisa saya lakukan untuk menunjukkan akhlak mulia peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya adalah menjadi role model bagi siswa untuk mewujudkan pribadi berakhlak mulia dan mengaplikasikan seluruh kegiatan di sekolah dengan mengutamakan karakter akhlak mulia. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang terlibat dalam perwujudan karakter peserta didik berakhlak mulia di lingkungan sekolah? Tindakan atau penyelidikannya yaitu seluruh warga sekolah. Pertanyaan yang kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam aplikasi karakter berakhlak mulia? Tindakan atau penyelidikannya kepala sekolah dan guru. Dan pertanyaan yang ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Adapun tindakan atau penyelidikannya adalah melakukan refleksi untuk mencari tahu kelemahan dan kelebihan dari penyusunan visi. Setelah semua rangkaian proses yang saya jabarkan tadi selesai, maka jadilah visi saya. Adapun visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Demikian rancangan tindakan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Semangat buat kita semua ya, Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.